Terus ketiga ini yang penting. Orang mek anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kula baleni, rata-rata niate kan kepengen nulung orang napa miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ora tau mikir. Ora kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Sakit, rocak keriting, klunak sampai anak angkat. Sudah cek cilik, kini cek imut, orang tua wanan ini gitu. Misalnya coba bayangno saiki. Kan cilik kan lucu ya, keriting, lemu, putih, kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan anu maturune entek ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang karena saya ada harus terfokus mikir cakriting, paham gak? Lu paham tenan tuh. Lu oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh? Artinya kalau orang engkau Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak mek anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Lah soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama ranti anak. Nah, kecuali mungkin ada pengecualian darurat. Sampean enggak punya anak. Enggak punya anak, ada ponaan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli napa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai cak keriting ngono wis mbok weling njuk sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sak wulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kula mau cerita hukum sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham gitu, terus kula suwun sing wis kadung mek anak angkat ya ora usah dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, dipikir nasibe rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustofa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustofa.
Wong ra jelas jluntrunge kok apa dihormati. Harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham nggih? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis, Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap kula. Mergo jelas kesalehane dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mlebu swarga syaratnya ngalim, kayak ngalim ya abot sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh iku betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi. Tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Lah ngono anak bowling kok rugen anak angkate. Sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang pisan. Sepeda larang ngegenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Lah itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu dia putu jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usamah iku sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu rabi untuk sinten Ummu Aiman. Usamah Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usamah. Zaid itu dia anak jenenge Usamah iku wireng. Njen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi senenge pol. Mergo anake anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku mbek Kanjeng Nabi. Sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok napa lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel sampean cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelan deh Sayyidah Aisyah kon nyisi ku mboten purun jijik cara Jawa Sayyidah Aisyah gua ya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng gak gelem niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe sampai Aisyah iku iri tangan kowe man kena umbele Usamah malah tangane Kanjeng Nabi akhirnya jadi artinya gini jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang tapi jangan menggantikan nasab jangan menggantikan nasab malah disebut Quran ud'uuhum li abaihim wa aqsatu intawa fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya ini ya. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya munikobil itu nikah wa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata. Konco guru di PNS, pegawai Kemenak, pegawai depan. Dekne iku wis tuwa, maksudnya ya ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak.
Ngamar cawe itu, ya namanya ngamar cawe itu semetuki ibu rondo. Bareng roh ibuke luwe ayu. Diwetuki. Terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Mboten sampe anake jenengan. Ibuke yo edan gelem, ibuke ku gelem. Ibuke ku gelem, padahal posisi rondo ape nglamar anake. Ibuke ku gelem. Jare bapak ngedan. Bareng metu takoki bapak, "Lho kowe kok piye sini-sini wong nglamar anake kok entuk ibuke?" Wong iku kan kancane bapak, "Ayu ibuke." Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku sik terus rabi. Rabi sama ibunya.